Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wadani Rahmatullah, NPM saya 21006020132. Di sini saya ingin membuat video tentang tugas ulangan tengah semester pendidikan kewarganegaraan, yaitu dosen pengampu saya Bapak Adi Surya STMT. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hak asasi manusia atau HAM. Kita masuk ke pengertian. Pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratik dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Sedangkan dalam UU tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, aparatur pemerintah, baik sipil, militer maupun negara. Ciri-ciri hakikat HAM, yang pertama, hak HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM juga tidak bisa dilanggar. HAM ini dimiliki manusia karena dia manusia. Hanya manusia yang memiliki hak asasi. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, melintasi perbedaan agama, ras, kelas, maupun kasta. Telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir, dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat ia mati. HAM ini bukan pemberian siapa-siapa dan melekat pada manusia, bukan pula karena agama, suku, bangsa, ras, ataupun gender, akan tetapi karena kemanusiaannya. Oleh karena itu, HAM tidak dapat didiadakan oleh manusia, kelompok, lembaga, maupun di luar dirinya. Kita masuk ke prinsip dasar HAM. Prinsip dasar HAM yaitu yang pertama ada universal. HAM ini merupakan bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. HAM berlaku di mana saja di muka bumi ini. Universalitas hak bukan berarti bagaimanapun juga bahwa hak bersifat mutlak atau bahwa hak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Yang kemudian prinsip dasar HAM yaitu melekat atau tak terangutkan atau inalienable. Hak itu melekat pada diri setiap manusia secara alamiah, kodrat, bukan karena pemberian oleh organisasi kekuasaan manapun sehingga tidak dapat diambil, ditahan, atau dipindah tangankan. Kemudian prinsipnya ada tak terpisahkan atau tidak dapat dibagi-bagi atau indivisibility. Sebagai satu kesatuan, hak tidak dapat dipisahkan antara hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kolektif individu. Kemudian ada non-diskriminasi, hak atau hak asasi milik semua atau setiap orang tanpa pembedaan berdasarkan yang telah dijelaskan tadi. Kemudian ada kesetaraan atau equality, setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Kemudian saling tergantung, saling terkait, mensyaratkan antara hak yang lain, hak yang individu atau hak yang lain. Ya. Tanggung jawab, setiap orang bertanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain. Pemangku tanggung jawab adalah negara.
sekian pemaparan yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.